pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang untuk tamu-tamu luar biasa, Bapak Ibu, selamat datang. Yang pasti bisa menikmati suasana yang luar biasa di sini. Kopi juga sudah kami siapkan. Terus nanti jangan lupa kita punya lucky draw juga, ya. Lucky draw sudah kita siapkan untuk Anda. Terus juga kita ada door prize. Nanti akan ada 2 voucher dari Novotel Cikini, include breakfast untuk 2 orang. Nah, aku tadi sempat keliling-keliling di sekitar sini dan sebenarnya pengen tahu banyak tentang unit terbaru atau tower terbaru dari Menara Suasana ini seperti apa. Kayaknya kalau saya yang cari tahu sendiri kayaknya kurang lengkap ya. Untuk itu saya akan ngobrol sebentar. Tadi sudah ada Mbak Indah. Mbak Indah ini sudah hadir, tamu-tamu luar biasa. Terima kasih ya Ibu ya sudah hadir. Sudah diminum kopinya? Oke, baik. Ini kita luar biasa, ini sudah hadir tamu-tamu luar biasa, tentunya mengharapkan untuk bisa menempati hunian yang tepat, yang pas ya. Kalau dari Mbak Indah sendiri, nih mewakili teman-teman dari Nuansa Pondok Kelapa, kira-kira kenapa Bapak Ibu yang hadir itu harus memilih hunian yang ada di sini? Karena dari lokasi strategis ya. Satu, pasti strategis lokasi, banget. oke. Udah gitu lihat harganya juga terjangkau. Baik. Terjangkau. Oke, jadi itu tadi ya harganya yang pasti terjangkau dengan lokasi yang strategis. Terus kita tahu prosesnya juga cepat dan mudah. itu yang paling penting. Orang tuh nggak mau ribet-ribet zaman sekarang ya kan. Iya. Apalagi kalau urusan properti nggak mau ribet deh pokoknya. Yang penting cepat langsung bisa diisi. Kalau emang bisa jadi nilai investasi sekali, luar biasa Mas. ya. Betul. Ini kelebihannya juga saya lihat di sebelah ini ada itu juga ya, ada busway. Iya, transportasinya. Transportasi. Mudah. Deket sama apa aja di sini? Deket sama kamu. Pasti kalau itu, aku bisa merasakan itu kok. Deket untuk ke Tebet deket banget ya. Ke Tebet dekat. Ke Tebet deket, terus kita mau ke daerah Bekasi juga deket, pokoknya daerah selatan tuh deket. Ke Bekasi 30 menitan ya. Iya, Ke bandara berapa menit ke Halim? ke Halim 30 sekitar menitan ya? 30 menitan. Oke, yang pasti fasilitas sangat terjangkau semuanya, Terjangkau. jaraknya juga dekat, itu yang paling penting sebetulnya ya. Apalagi kayak rumah sakit kan, itu adalah Iya, kebutuhan rumah sakit yang juga dekat kok. sangat penting sekali. Jadi itu yang paling penting ya. Iya, Jadi penting ke banget semua kebutuhan yang publik gitu ya, public Nah. services itu dekat-dekat semua ya. Itu yang paling penting. Jadi ini nilai investasinya juga luar biasa sekali. Iya. Ini kalau untuk kelebihan suasananya sendiri, ada tersedia fasilitas apa aja di sana? Aku kan orangnya hobi olahraga nih. Ada tempat olahraga apa aja? Untuk tempat gym ada Gym. semuanya. Kolam renang? Kolam renang ada dong. Oke, terima kasih Mbak Indah, Terima hati-hati. kasih Awas, bahaya ada Kang Surya. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu, para calon penghuni yang kami hormati, kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa, pakar di bidang properti pastinya, paham sekali mengenai nilai investasi dan sebagainya. Sesaat lagi saya akan panggilkan, wah ini senior saya, ya. Beliau ini lahir di Jakarta tanggal 8 September 1960 dengan nama Mulyadi Suhardi. Kemudian karirnya diawali dari seorang sales saat di bangku SMP, menjual produk-produk aksesoris, hiasan dan produk handmade. Kemudian juga mulai terjun ke dunia entertain. Beliau bikin event organizer, wedding organizer, MC juga. Ya, kemudian membintangi beberapa iklan. Untuk itu saya segera panggilkan saja teman saya. Nah, senior saya ini dia, Mr. Kokon. Boleh minta tepuk tangannya untuk Mr. Kokon. Mr. Kokon sehat ya? Perjalanan gimana tadi, lancar ya semuanya? Lancar sekali, saya Baik. dari Kebonjeruk, kemudian kemari jaraknya, ya nggak tahu karena Jakarta mungkin lagi sepi, tapi Betul. kurang lebih hanya 20 menit saya sudah sampai. Hanya 20 menit? Iya. Luar biasa sekali. Karena memang mudah ya akses tol dari tol Kebonjeruk kemari pun juga lancar, kemudian masuk dari pintu tol kemari pun selangkah ya, kurang lebih nggak sampai 1 kilo kan sudah sampai. Ini belum apa-apa udah ngomongin betapa mudahnya ya, betapa strategisnya tempat ini bisa dirambah. Wah, bisa orang dari mana aja gampang ke sini. Iya. Tapi Mr. Kokon, aku tuh kan jadi gini, aku tuh ada rencana juga selain para calon penghuni yang hadir, Bapak Ibu terhormat yang sudah hadir nih, aku juga mau ambil unit di sini. Kok kayak nggak percaya, Mr. Kokon, aku mau ambil unit di sini?
Bukan tidak percaya. Saya sendiri pun hari ini karena saya melihat sangat strategis dan lain-lain, saya pun akan invest di sini. Kenapa? Poin yang pertama, program pemerintah itu berfokus kepada apartemen ini. Karena ini adalah percontohan. Kalau yang namanya percontohan, selalu apapun akan diberikan yang terbaik. Kalau tidak, itu akan dampaknya kepada konsumen dan ke pemerintah dua kenanya. Kalau swasta kan kelar dari itu ya selesai. Tapi kalau pemerintah kan berkelanjutan, itu dulu. Kedua, pemerintah bisa memberikan suatu keputusan dan langsung bisa merealisasikan. Salah satunya adalah halte bus dan lain-lain yang langsung bisa disiapkan. Kalau swasta nggak bisa seperti itu. Dia harus dulu izin dan lain-lain, membebaskan dan lain-lain. Itu prosesnya panjang. Bahkan brosur sudah ditawarkan dengan adanya halte dan lain-lain. Mungkin terrealisasinya bisa 3-4 tahun baru terrealisasi. Makan waktu. Makan waktu. Nah, disitulah yang menyebabkan bagaimana kita harus jeli memilih properti. Karena saya tidak boleh kecap nomor 1. Tetapi karena saya memang di bidangnya properti, saya jadi harus membidik mana yang saya berani berbicara yang harus realita. Tetapi ada juga yang memang harus saya tutupi. Kalau ini saya tidak ada yang menutupi. Kenapa tidak menutupi? Yang satu adalah karena sudah jadi. Yang namanya kalau sudah jadi, sales tidak bisa bohong. Semua sudah berbentuk dan bisa dilihat. Nah biasanya kalau kami sebagai seorang penjual, kami lebih senang yang belum jadi. Karena kami bisa menambah bumbu pada saat kami menawarkan. Kalau ini tidak bisa menambah bumbu karena sudah terlihat. Nah, tadi saya berbicara sebentar di dalam ruangan itu dengan Teddy dan dengan tim. Saya bertanya pada mereka semua mengenai kalau tinggal di apartemen sama di rumah murahan mana. Mereka menjawab semua murahan di rumah daripada di apartemen. Benar semua kalau berpikir seperti itu? Sangat salah. Saya kebenaran tinggal di apartemen di Jakarta Barat sudah 12 tahun. Tapi sekarang saya pindah ke rumah karena saya piara anjing 18 ekor. Wow. Jadi nggak bisa di apartemen. Wow, okay. Anjingnya banyak. Nah kenapa saya bercerita? Tapi kalau mau berbanding di dalam tinggal di apartemen. Karena saya adalah pelaku tinggal dari 2000 sampai 2012. Yang terjadi Allah menitipkan saya berkat yaitu saya ada rumah, ada apartemen, ada kantor saya ruko berarti. Nah saya bandingkan dari 3 produk ini. Biaya yang paling murah adalah biaya apartemen. Kenapa? Nah saya cerita, kebetulan apartemen saya 146 meter persegi. Yang kedua, biaya yang kedua yang menengah, yang biayanya maintenance-nya yang menengah adalah ruko. Yang ketiga yang paling mahal adalah rumah. Bingung ya, pada rumah cuma bayar distribusi doang per bulan. Sampah, keamanan, selesai sama PBB palingan. Selebihnya tidak. Anda lupa operasional rumah setiap hari, Anda tidak total berapa kosnya. Satu, ya. Anda baru di depan rumah saja berarti pintu pagar Anda injak berarti Anda harus sapu setiap hari. Ada tenaga, ada bahan pembersih dan ada alat pembersih. Kedua, kalau Anda setiap tahun karena pagar Anda kena panas, kena dingin dan lain-lain, sering karatan dan catnya sering rontok. Berarti hampir tiap tahun kalau kita mau Idul Fitri kita ngecat rumah, benar ya? Itu dulu kedua. Ketiga, rumah kita itu harus dinyalakan lampu. Kalau malam, garasinya, tamannya harus lampu berarti listrik. Nah yang saya ngomong 3 poin ini saja. Di apartemen itu semua udah include dari maintenance fee. Nah selesai dari itu ada serambi, ada horden dan lain-lain. Itu butuh maintenance, butuh laundry, butuh kebersihan dan lain-lain. Nah saya cerita, kebenaran saya tinggalnya lantainya paling tinggi, lantai 46. Jadi tinggi sekali ya. Kebanyakan orang berkata kalau lantai tinggi kenapa ambil lantai tinggi? Saya bilang karena ada plus minus. Kalau punya anak-anak Anda boleh ambil lantai yang rendah. Karena apa? Dekat fasilitas. Tapi kalau Anda bujangan atau memang sudah kayak saya berumur begini anak-anak sudah tidak ada di rumah. Mendingan yang di atas.
Kenapa? Nah ini jadi plus minus. Jadi sebenarnya apartemen itu semuanya daripada tinggi dan rendahnya ada keuntungan nggak? Ada, tergantung daripada kategori usia, kesibukan, dan berapa banyak penghuni yang ada di unit tersebut. Kalau saya kebetulan karena anak-anak sudah menikah dan lain-lain, saya tinggal cuman berdua. Jadi satu, saya irit pembantu. Di rumah harus ada pembantu. Pembantu sekarang kalau di Jakarta minimum gaji baru masuk udah 2,5 juta. Belum makan, belum pakai listrik, belum nyuci dan lain-lain. Berarti sebulan Anda harus keluarkan 4 juta buat pembantu saja. Lihat nih, di apartemen tidak perlu pembantu. Saya di apartemen saya ada cleaning service, ya. Nah itu dulu sebelum adanya cleaning, go cleaning ya, belum ada glow cleaning. Nah itu saya hanya membayar satu orang seminggu, saya hanya panggil 2 kali, ya. Bahkan suka-suka seminggu cuma sekali karena saya memang banyak keluar kota, jadi saya jarang di apartemen saya. Nah itu yang terjadi, saya hanya membayar waktu pertama kali tahun pertama, saya hanya membayar 60.000. Jadi sebulan saya hanya 240, terakhir 110 per orang. Dia bersihkan semua sampai karpet, dapur dan lain-lain dengan cleaning service yang disiapkan oleh pihak developer. Itu jadi saya sebulan cuma bayar kurang lebih paling banyak 330. Saya sudah berpikir pembantu 4 juta lebih, saya cuma 300 lebih. Itu udah berarti iritnya luar biasa, jauh sekali. Kedua, kalau saya ikut fitness, paling sedikit kita bayar per bulan 600 dan fitness itu tidak ada kolam renang. Saya hitung lagi karena saya memang suka berenang. Seminggu saya berenang bisa 2-3 kali. Kalau saya ke waterboom itu berarti nggak mungkin saya berenang sendiri. Kalau saya ke waterboom berenang sendiri saya cacat mental. Iya, terjun sendiri apa sendiri kan saya jadi cacat mental, kan berarti mesti rombongan. Ya saya mesti rombongan. Ya, nah berarti dengan adanya kolam renang itu boleh 24 jam, ya semua keluarga teman bisa diajak. Berarti kalau waterboom itu kan sekarang dari dulu pun paling murah masuk 75.000. Sekarang malah udah 100.000 lebih. Nah hitung kalau seminggu 3 kali dan bawa kurang lebih 3-4 orang. Itu berapa juta buat fasilitas yang ada. Sedangkan ini boleh rombongan kalau asal ada akses masuk kan semua gratis boleh dinikmati. Nah itu yang saya hitung lagi. Nah kemudian yang namanya apartemen itu jarang sekali, hampir tidak pernah ya, saya selama 12 tahun nggak pernah ada kebocoran. Nggak ada, tidak ada. Jadi saya maintenance dari pembetulan apartemen itu hanya wastafel, kanadol sama shower. Sama flash toilet ya. Selebih dari itu tidak ada. Dan saya tidak pernah ngecat, kebetulan saya pakai wallpaper. Jadi selama 12 tahun akhirnya saya bosen karena terlalu lama. 8 tahun kemudian saya ganti wallpapernya. Padahal kalau kita punya rumah belum dia jamuran dan lain-lain. Anda nggak hitung di situ. Belum gentengnya melorot. Belum rayapnya. Anda bayangkan kalau lantai 46 ada rayap nekat namanya. Iya, ya ini saya cerita, memang ini kenyataan. Kita kalau punya rumah, paling yang kita berhadapan dengan rayap, sudah pasti. Itu udah pasti, belum serangga. Kemudian pengerat, binatang pengerat, itu udah musuh kita. Saya di dalam apartemen saya hanya ada semut. Karena semut itu dibawa oleh makanan atau buah-buahan yang kita bawa. Saya beli baygon segini 12 tahun sampai karatan 3 kaleng. Saya buang kaleng itu karena karatan, beli lagi sampai karatan lagi 12 tahun. Karena gak ada nyamuk. Gak kepake ya? Gak kepake. Kalau nyamuk naik berarti dia pakai helm naik ke atas. Ya, nggak bisa karena terlalu tinggi kan. Jadi ke bawah semua. Sehingga di kamar saya karena saya tinggal cuma hanya berdua, saya tidak pernah kunci kamar dan lain-lain. Dan saya tidak merasa bahwa akan ada serangga dan lain-lain. Nah ini kurang lebih hidup di apartemen. Nah nggak tahu di sini, tetapi kalau memang permintaan dari konsumen lama-lama kan itu bisa dibentuk ya. Kalau di tempat saya itu tinggal di apartemen, kenapa saya bilang nyaman? Satu, saya tidak perlu masak. Karena ada yang namanya catering di bawah, yang tempat yang namanya retail itu buat makanan 24 jam, diantar, bayarnya abodemen.
Indomaretnya pun juga begitu. Jadi kita ambil beras, ambil tepung, ambil gula, dia hanya catat saja. Kalau dari itu bulanannya lagi pada saat maintenance fee, dia potong semua, dia tagih di situ semua. Enak banget. Enak banget. Ada poliklinik ya, kemudian ada kegiatan program-program dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana suasana hidup di apartemen. Jadi kalau Anda bilang bahwa nggak enak dan lebih mahal, kalau Anda orangnya dinamis, Anda harus pilih apartemen. Kenapa? Tinggal kunci jalan. Kebetulan anak-anak saya sudah di luar, jadi saya pernah cuti 3 bulan. Saya tinggal kunci apartemen, saya tidak merasa kenapa-kenapa di apartemen saya. Ya, pas saya pulang, semua keadaan utuh dan tidak dimatikan listrik, tidak dimatikan air dan lain-lainnya. Rumah kalau kita telat tanggal 21 Anda nggak bayar listrik, Anda tunanetra. Ya, ini enggak, apartemen nggak bisa begitu. Karena apa? Dia kan semuanya sentral. Nah, palingan kalau memang kita telat bayar cuma didenda, dan dendanya juga tidak mahal, nggak sampai 10%. Nah, itu 3 bulan saya tinggalkan, semua tetap sama. Bahkan saya bingung kalau patung saya pindah, nah saya takut. Ya, ini tidak ada yang pindah dan lain-lain. Nah, ini salah satu. Jadi saya waktu itu kenapa nggak ada pembantu, ya kita bersihin apartemen itu, apalagi lantai 46, palingan 5 hari sekali karena debunya tipis sekali, sangat tipis dan tidak bising. Udara jadi segar, ya karena anginnya dan lain-lain. Nah, ini juga saya sudah lihat ya. Nah, ini saya melihat dari depan saja. Yang pertama ada jendela-jendela kecil, itu berarti sirkulasi udara yang supaya koridornya atau kamar mandi dan lain-lain tidak hawanya jadi tidak sumpek ya. Itu dulu satu. Kedua, saya tidak melihat bangunan ini ada yang namanya garis-garis pecah 1000. Biasanya kalau apartemen itu kena panas, kenapa dia pasti retaknya di depan. Ini tidak. Nah, berarti kualitas bangunan itu bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Bagaimana bangunan tersebut. Nah, apalagi yang bisa kita ketahui? Salah satu ini adalah bagian yang dimana setiap tower dengan tower yang ada, terus kemudian unit yang di tengah, jaraknya itu tidak berdekatan. Berarti dengan adanya jendela kiri, kanan, dan tengah, berarti sirkulasi udaranya tidak panas. Kalau enggak kan panas berhadapan tower sama tower. Nah, itu salah satu juga yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa menjadi poin buat apartemen di sini. Nah, Mr. Kokon, sampai kita nunggu kopi ini tadi sudah disampaikan bahwa ternyata kelebihan dari apartemen itu banyak sekali. Saya baru terbuka nih, sekarang baru saya tahu. Ya. Kalau betul Mr. Kokon, jadi pemikirannya kayaknya mahalan apartemen deh, kalau saya dulu mikir gitu kan. Wah. Ternyata salah besar ya. Bahkan dengan adanya hal tinggal di apartemen, anak-anak kita yang biasanya di rumah tidak bersosialisasi dan main game saja, dengan adanya di apartemen secara otomatis mereka main di fasilitas yang ada. Akhirnya mereka bersosialisasi. Pagi-pagi saja kita dengan adanya di jogging track dan lain-lain, itu kita sudah bersosialisasi. Kemudian ada kegiatan, nggak tahu di sini programnya apakah ada atau tidak, mesti dibikin program di mana ada pertemuan yang di mana ada dipanggil dokter dan lain-lain, cek darah, cek tensi dan lain-lain. Di apartemen saya ada. Seperti itu, tiap bulan dicek. Baik. Ya. Tadi katanya nggak pusing mikirin makan juga karena udah ada. Mungkin di sini mudah-mudahan nanti juga bisa di. Pasti. Ada sebenarnya ya, di sini pun ya misalnya tidak ada pun lingkungannya sudah hidup sekali. Sudah kan? mendukung. Iya, betul. depan sudah ada kafe, ada warteg, pasar. ada pasar dan lain, dan selangkah. Betul. Ya, benar-benar selangkah itu udah memenuhi syarat karena biasanya apartemen itu berdiri kebanyakan di lahan kosong yang baru berkembang. Jadi lingkungannya kebanyakan belum ada penopangnya, penunjangnya belum ada. Penunjangnya. Kalau